Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, kali ini Gadget Max mau bahas ini, yaitu Tecno Spark 7 Pro. Nah, smartphone ini tuh pernah kita bahas sebulan yang lalu dan kita lupa jual di event 10.10 kemarin sama 11.11 yang kemarin juga. Nah, kali ini kita mau jual di harga sejuta aja. Nah, dengan harga sejuta aja kalian dapat spek seperti apa? Yuk kita bahas. Nah, ini ada Tecno Spark 7 Pro. Ini kalau kalian cek harganya ada sih yang jual di 1,3 juta rupiah. Nah, smartphone ini tuh pakai chipset yang lumayan oke juga, yaitu Helio G80. Ya hampir-hampir sama kayak Helio G85, Helio G81, hampir sama ya. Dan pabrikasinya ya 12 nanometer. Baterainya 5000 mAh, kemudian layarnya ini masih 90 Hz ya. Dan kamera belakangnya di 48 megapiksel. Nah, dalam paket penjualannya sih masih komplit sekali, ada HP-nya tentunya, kemudian di dalamnya ada buku petunjuk dan lain-lain. Kartu garansi. Oh ya, untuk garansi ini sampai tahun 2025 bulan 10 ya, karena kita aktifin HP-nya di bulan 10 kemarin. Jadi segitu garansi, masih oke lah, masih 11 bulan. Kemudian dapat pelindung HP-nya, jadi udah aman sekali. Kemudian dapat adapter charger sama kabel data USB Type-C dan ada handsfree juga. Emang di zamannya sih masih terdapat handsfree atau headset ya. Kalau sekarang kayaknya HP-HP udah nggak ada headset, kecuali HP-HP yang emang eksklusif gitu baru ada headsetnya. Nah, ini saya lupa kemarin ya jual. Saya masukin ke lemari, saya baru nggak ada HP ini. Ini ya, Tecno Spark 7 Pro ya. Smartphone ini sih lumayan oke di zamannya ya, lumayan viral. Jadi ya di dulu sih harganya kalau nggak salah 1,8 ya, kalau nggak salah ya. Lupa saya harga HP ini ya. Ini tampilan belakangnya seperti ini, masih mulus sekali, hanya dipakai unboxing aja, habis itu kita taruh di lemari, nggak saya bahas lagi. Ini tampilan smartphone-nya seperti ini. Sebelah kanan tombol power, volume up, volume down, di bagian atas kosong, di bagian sini ada SIM tray, bawahnya ada lubang mikrofon, ada lubang jack audio, ada lubang USB chargernya, masih micro USB ya, belum USB Type-C maaf, dan sini ada lubang speaker. Oke, kita coba lihat ya, ini masih hidup nggak ya? Coba kita hidupkan ya. Kameranya sih masih bulat tapi miring ke sebelah kiri ya, karena pada zamannya trennya seperti itu. Nah, abis itu baru trennya ke tengah kiri, punch hole. Tapi untuk saat ini sih yang sering dipakai masih punch hole sama yang water drop. Jadi ya itu ya trennya sekarang. Oke, masih hidup ya. Awet juga baterainya nih. Ini tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini kameranya nyamping seperti ini. Oke. Ini ya tampilannya, HP-nya masih oke banget, masih mulus, dan layarnya bisa dilihat ya, masih bening banget. Nih, tampilan lebih detail seperti ini. Tuh. Harga cuma sejuta aja. Dan kita lanjut aja bahas di bagian layar dulu ya. Kita masuk ke mana nih ya? Saya depth check apa di PS Info aja ya. Kita mau cek di bagian layar. Nah, untuk ukuran layarnya, ini ukuran layarnya adalah di 6,55 inch, 20:9, dan masih belum Full HD Plus ya, masih di SD aja, di 1600 x 720. Gelap jadinya. Nih. Dan kerapatan layarnya masih kecil juga karena masih SD ya, di 268 ppi, dan di sini mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Kalau sekarang kan rata-rata di 120 Hz ya untuk refresh rate-nya. Nah, untuk layar segini apakah oke Bang? Kita coba pakai nonton YouTube lah ya. Ini cukup aja sih ya. Nah, ini bisa muter video lumayan tinggi juga ya, di 1440p 60 fps. Biasanya kan di 1080p di 60 fps ya, ini bisa mentok sampai atas banget. Nih. Dan masih lancar. Gimana? Mantap ya? Masih lancar loh.
Lumayan juga nih prosesornya. Helio G80 padahal. Nah, kita coba cek di bagian performa ya. Kita cek menggunakan depth check, kita langsung aja ke hardware. Nah, dia menggunakan MediaTek Helio G80, pabrikasi 12 nanometer. Kemudian GPU-nya menggunakan GPU Mali G52 MC2 ya. Kemudian kalau ke bawah lagi untuk RAM-nya, dia pakai RAM 6 GB ya, LPDDR4X. Ya, lumayan oke sih ya. Ternyata harga segini kan RAM 4 GB ini udah 6 GB. Kemudian storage-nya di 64 GB, dia masih kecil dan tipenya masih eMMC ya untuk storage-nya gitu. Terus untuk performanya gimana Bang? Kita cek menggunakan Antutu Benchmark. Nah, ini dapat skor di 275.000, makanya saya bilang skornya itu hampir sama kayak Helio G85 ya, jadi nggak terlalu jauh banget bedanya. Dengan skor CPU dapat segini, GPU dapat segini, terus memori dapat segini, LPDDR4X, dan UX dapat segini. Gitu untuk skornya. Nih ya, memori tadi saya bilang eMMC, ini RAM 6 GB, storage di 64 GB. Terus kita coba main game dikit lah ya, game PUBG Mobile. Sebelum game, kita coba GPU benchmark berapa sih hasilnya nih ya? Oh, belum saya tes, coba kita tes. Biar kita tahu nih skornya berapa. Semoga di atas 500 ya. Layarnya nggak redup gitu ya, padahal udah paling kanan padahal tuh. Iya nih, FPS-nya dapatnya di 36 fps dia. Ya nggak terlalu tinggi sih untuk prosesor ini. Wow, kok bisa sejutaan dapat skornya ya? Biasanya kan ada yang salah kayak ini. Biasanya kan 500, ya 600 lah ya. 600.000 ini hampir sejuta, kok bisa sih? Tinggi banget skornya. Ntar kita coba testing gaming ya, bagaimana performanya. Nah, untuk Android gimana Bang? Tadi kita belum bahas ke bagian Androidnya ya. Untuk Android sih ini belum ada update yang selalu signifikan banget ya. Masih menggunakan Android 14, Android 11 maksud saya, 14 sih. Ya, masih menggunakan Android 11 dengan ya Google Play System update-nya di 1 Mei 2021. Jadi emang ya jadul banget ya untuk soal software HP ini. Nah, kita coba testing gaming ya, yaitu game PUBG Mobile sama game PUBG Mobile aja lah ya. Kita testing di Mobile Legends nggak usah lah. Oke, di sini udah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya kita pakai settingan di Smooth Ultra. Habis itu kita pakai realistic anti-aliasingnya. Anti-aliasing kita pakai 2 kali aja lah ya. Lancar sih ya, pantesan GPU sama benchmarknya dapat skor di 1 jutaan ya. Lumayan enak mainnya. Tampilan grafisnya juga oke. Tuh. Nggak jelek-jelek banget. Dan HP-nya juga nggak terlalu panas. Aduh. Ini banget ya. Aduh. Udah lawan boot kayak ini ya.
Mana sembunyi dia? Nah, kalau Tecno ini dijual lagi kayaknya masih laku lah ya. Ya dijual dengan harga 1 juta pas lah ya. RAM 6 GB, GPU-nya pakai ini, terus ya mungkin diganti layar aja, kamera pindah di sini ya. Terus kamera juga diganti, frame-nya ya dijual 1 juta aja atau 1 juta lebih 100.000. Ya masih laku lah ya. Atau dijual di bawah 100 juta mungkin masih laku nih HP. 1 juta pas, iya sih oke lah ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk uji gaming Gadget Max. Nah, menurut Gadget Max ini worth it ya. HP-nya lancar main gaming, terus nggak panas juga. Lancar juga mainnya. Mana dia? Oke, saya mau lanjut main dulu ya. Oke, itu dia buat uji coba gamingnya. Selanjutnya kita uji coba buat kamera. Untuk kamera belakangnya 48 megapiksel dan kamera depannya di 8 megapiksel. Nah, kita cek menggunakan device info HW. Untuk 48 megapiksel yang menggunakan sensor Samsung S5KG M1 ST ya. Kemudian kamera depannya di Galaxy Core GC08A3. Ya, kita coba masuk ke kameranya. Nah, ini kameranya lumayan jernih banget nih. Ini berani bertanding lah sama Tecno Spark Go One lah ya. Menurut saya sih hasil kameranya cukup mumpuni lah. Dan fiturnya seperti ini, ada short video, mentoknya merekam di 1080p, di 2K ternyata, saya kira di 1080p. Bisa sampai 2K 30fps, sama di 1080p di 30fps. Ada AA Cam, ada Beauty, Portrait, Super Night. Nah, kita testing di siang hari aja ya, malam hari nggak perlu tesnya. Kita coba hasilnya, hasil kamera dari Tecno Spark 7 Pro ini seperti ini, atau 7 Pro ini seperti ini. Oke, ini adalah hasil rekaman dari Tecno Spark 7 Pro. Kita ngerekamnya di 2K ya, biar sekalian aja. Hasilnya seperti ini, fokusnya cepat juga. Dan di sini tuh belum ada stabilisasi atau haze ya, jadi kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang. Nah, untuk tuning warnanya sih ini cakep ya. Nggak terlalu buruk kalau kita bandingin sama HP yang kameranya dia pakai prosesor Unisoc Tiger T606. Itu untuk hasil kameranya menurut saya kurang baik. Nah, kalau ini menurut saya sih hasilnya bagus ya, dengan kontras warnanya. Dan bisa dilihat, kita coba warna merah ini bagus juga. Dan kita coba rekam ke atas juga hasilnya nggak terlalu buruk. Jadi masih oke banget. Kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang ya, karena belum ada stabilisasi. Nah, kita coba ngerekam muka saya ya, biar kalian tahu hasil kamera gimana. Dan ini adalah hasil kalau kalian ngerekam ke muka. Bisa nilai sendiri ya untuk hasil kameranya gimana dan suara mic-nya gimana. Dan mic-nya ini hanya ada satu aja di bagian bawah. Mesti sih suara mic-nya terpendam ya, atau kurang bagus. Gitu. Ini hasilnya. Nah, kalian bisa nilai sendiri untuk hasil kameranya. Silahkan komen bawah ya, bagus atau tidak. Nah, untuk kamera depannya gimana bang? Mestinya sih hasilnya standar aja ya. Kita coba hasilnya kamera depannya. Hasilnya itu seperti ini. Dan ini adalah hasil kamera depannya. Panas banget ya hari ini ya. Dan kita ngerekamnya di 2K untuk kamera depannya. Hasilnya seperti ini. Ya standar aja ya. Cuma kalau saya lihat di layar ini lebih baik ketimbang HP yang pakai prosesor Unisoc Tiger T606. Dari detail muka bisa kalian lihat sendiri, dan warnanya juga nggak terlalu pucat. Coba kita seperti ini, masih baik hasilnya kalau saya lihat di layar ini. Nih, kebiasaannya sendiri. Tuh. Masih kelihatan oke kamera depannya. Kalau pakai jalan gimana bang? Ya tentunya bakalan bergoncang ya, karena emang belum ada fitur ACE di HP.
Oke, itu aja untuk hasil kamera depan dan kamera belakangnya. Harga HP ini cuma 1,2 juta. Menurut kalian gimana? Layak nggak dibeli di tahun 2024? Silahkan komen bawah ya. Kita coba foto hasilnya seperti ini. Oke, segitu dulu untuk testing-testing dari Gadget Max. Ini kita jual di angka 1 juta aja ya. Kita belinya di 1,3 juta rupiah. Dan menurut saya sih worth it banget ya. Performanya tuh lebih oke sedikit ketimbang di Technospark Go One. Dan spesifikasinya dengan harga segini sih udah cukup banget. Dipakai buat sekedar ngojek dan lain-lain masih bisa lah HP ini ya. Kita jual di 1 juta rupiah. Nah untuk garansi jangan khawatir. Ini masih panjang banget. Kita langsung aja masuk ke setting. Kita cek warranty-nya, view detail. Nih ya, garansinya masih panjang ini. Di 27/10/2025 nih. Masih oke, garansi masih panjang. Jadi kalau mau nampak tinggal bawa ke calcare-nya. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.